Monggo Ibu Raffi, saya kembalikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan dalam pemaparan ini. Atur suwun. Terima kasih Pak Prof. Rizal. Baik, sekarang kita sampai pada tanya jawab. Untuk kita batasi saja ya 3 penanya saja. Silahkan yang mau bertanya. Oke, terima kasih Bu Raffi, Pak Prof. Rizal Damanik. Menarik sekali tadi apa yang dipaparkan, jadi saya tambah mengerti tentang bagaimana adat tadi ternyata memang ada rahasia di baliknya. Nah, sekarang berarti bahwa untuk konsumsi tor bangun ini memang setelah partus, setelah melahirkan. Selama hamil, saya memang ada membaca bahwa hamil tidak boleh, cuman saya kan tidak tahu sebabnya. Nah, sekarang bagaimana Pak? Saya ini kan terutama kalau nanti di rumah pangan lestari, lalu pemanfaatannya bagaimana? Apakah boleh dimakan hanya apakah memang betul lalu tidak boleh untuk ibu hamil? Jadi seperti itu. Jadi ada pantangannya, artinya bahwa ini untuk semua bagus nutrisinya, akan tetapi untuk ibu hamil tidak disarankan. Apakah memang harus demikian? Terima kasih, itu saja Bu Raffi. Makasih. Mohon konfirmasi. Bu, makasih. Makasih Prof. Rizal. Kalau di presentasi sebelumnya kan, termasuk yang dari Bu Raffi waktu itu kan ada ini ya, apa namanya, kayak waktu yang di bunga telang ya misalnya ya, udah dikemas demikian rupa. Nah, adakah yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, apa namanya, tanaman apa, bangun-bangun tadi yang sudah diekstrak atau dikemas tertentu gitu yang bisa dimanfaatkan atau dibeli di toko-toko atau online gitu Pak? Terima kasih kepada Ibu Sulusi dan juga Bang Rizal Damanik pagi ini dengan topik yang sama, terbangun. Tadi dinyatakan bahwasanya ada banyak senyawa aktif yang terkandung pada terbangun, baik volatil maupun non-volatil. Nah, fungsi dari terbangun sebagai ASI booster itu masuknya kriteria yang volatil atau non-volatil ya. Kemudian komposisi pada tanaman katuk dan tanaman terbangun, karena keduanya sama-sama sebagai ASI booster, kira-kira yang membedakan apa komposisi dari keduanya? Apakah sudah pernah ada riset sebelumnya yang membandingkan antara terbangun dan katuk? Kalau tadi kan dibandingkannya dengan aktivitas dari Moloko B12. Dulu waktu saya hamil kedua anak saya mengkonsumsi Moloko B12 ini. Nah, kemudian saya sempat mendengar juga Bang Rizal ada produk-produknya berupa teh ya, teh terbangun, tadi juga diceritakan ada produk somai juga dan juga jusnya. Tapi kan tadi dinyatakan tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, apakah pada produk-produk somainya itu ditulis tidak dianjurkan bagi wanita hamil mengkonsumsi somai terbangun gitu misalnya. Itu kemudian pertanyaan berikutnya, karena tadi memiliki aktivitas sebagai anti kanker dan juga anti premenstruasi sindrom,
apakah sudah diteliti aktivitasnya antara telur bangun yang segar dan telur bangun yang dikeringkan. Nah, jika sudah, mungkin nanti kan bisa dibuat dalam bentuk kapsul kayak gitu ya. Itu saja. Terima kasih Bang Rizal dan Ibu Sulusi atas materi hari ini. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama ya betul Bu, ya pantangannya adalah dikonsumsi pada bumil secara eksesif, secara berlebihan. Maksud saya kalau makan satu kali aja yang apa-apa Bu. Ya, tapi kalau misalnya eksesif, terus-terusan gitu ya setiap hari, ini data sudah menunjukkan pada saya, ya pada mencit, ya itu ada publikasinya juga, itu organ, ya proses-proses organo ininya, pembentukan organ-organ jadi terhambat, ya ada telinganya, ada badannya yang menjadi tidak sempurna pada mencit, ya pada orang nggak ada yang mau jadi responden penelitian ini. Jadi baiknya tidak direkomendasikan Bu pada saat hamil. Kalau begitu juga pada saat period datang bulan. Tapi kalau mau iseng-iseng karena hanya coba-coba ya monggo, ya kan. Jadi ini nanti udah ada risetnya pada waktu penelitian mengenai menstruasi dimakan, ya bleedingnya itu jadi eksesif, banyak, jadi lemes ya, batas itu. Nah, bagaimana mengonsumsinya? Prinsipnya masuk ke dalam perut. Ibu Lucy bisa dalam bentuk jus, ya, bisa dibuat sebagai salad, bisa juga sesudah diperas-peras masukin dicampur masak dengan gudeg, bisa juga seperti yang selalu ibu saya lakukan di rumah, menjelang matang itu sup biasa, sup yang pakai wortel, kentang itu sup pakai irisan daging begitu, itu 15 menit sebelum berakhir, ya, sebelum matang disisipkan di situ, makannya pakai sup. Kalau dimasak, gimana? Jadi kayak pakai seledri gitu dimasukkan. Iya. Nah, last minute masukin aja. Iya. Jadi patokannya Bu, masuk ke mulut. Ya. Belum. Alhamdulillah ini pada tahun 2016. Bayangkan saya lakukan 2001, selesai 2004, 2016 akhirnya ini sudah diakui oleh pemerintah dan sekarang sudah masuk dalam peraturan Menteri Kesehatan. Ya, bahwa telur bangun ini adalah lactagogum asli Indonesia. Jadi Ibu Lucy makannya prinsipnya seperti itu, Bu. Ya, kalau Ibu suka dilalap, suruh lalap. Terima kasih. Ya, kalau mau dibuat juga sebagai salad, silakan salad. Ya. Okay. Ya, mau makan mentah, monggo. Ada Bu yang makan mentah ini pakai sambal dimakan. Ya, karena orang menyusui tidak sakit. Ya, dulu saya sudah ketemu dengan industri-industri, tapi ini masih obsesi saya Pak, bagaimana mentorbangunkan dunia dan menduniakan torbangun. Ya, karena semangatnya satu Pak, bagaimana supaya ibu-ibu yang menyusui ini, terlebih lagi sekarang Pak, konteks kita ada 1000 HPK. Di mana ini? Ini sudah ada bukti ilmiahnya, apa kurang apa lagi? Jadi pada Ibu Lucy saya minta tolong RPL itu lebih digencarkan lagi Bu. Baik Pak, insya Allah. Apa? Gampang menanamnya Pak. Syaratnya cuma sedikit, tanahnya gembur, kemudian tanam aja itu 10 cm stek batang yang sudah tua, tancapkan di tanah, tumbuh dia. Setelah ditanam nggak perlu peremajaan, Pak ya? Perlu peremajaan. Potong aja. Ya perlu peremajaan, makanya memang harus digunting Pak, harus dicukur, dimanfaatkan, dicukur aja. Ya, Bapak dan keluarga makan sehat, nothing wrong with it gitu loh. Tadi Ibu kita sudah menjelaskan. Kandungan zat besinya tinggi, kandungan kalsiumnya tinggi, kandungan magnesiumnya tinggi, dan ada zinknya.
yang juga terkandung di dalamnya. Kenapa juga angka kesakitannya itu rendah? Karena itu. Apa bedanya dengan katup? Komponen aktifnya apa? Beda komponen aktif pada, tadi kalau Ade Ifah nanyain, apakah komponen aktifnya sama? Beda. Ya, berbeda ya dengan Coleus amboinicus. Amboinicus. Nah, kalau sejauh saya tahu, enggak, artinya saya apresiasi lah, itu kan katuk itu juga bagus. Tapi belum ada kapan mulai dimakannya. Apa precaution-nya? Ya, Bu Raffi ya. Ya. Gitu. Ada enggak? Saya tanya tradisi mana? Ya kan? Kapan mulai dimakannya? Ada dampaknya enggak? Kalau bangun Pak Heri, yaitu jangan dimakan sebelum partus. Orang kan kadang-kadang berpikir, wah supaya lebih banyak lagi dokter. Makan lah ya, sebelum lahir si Ucok ini, jangan kau makan Bu. Kau nanti. Cuman waktu dulu saya susah ngomongnya, ragu gitu loh, bisa atau enggak gitu loh. Cuman dokter kalau aku makan ini selama masih belum lahir aku katanya. Nah, mendingan jangan begitu loh. Kalau bangun, makannya tradisinya 30 hari. Gimana kalau misalnya makannya 2 bulan? Ini tidak ada efek samping. Ya kecuali kondisi-kondisi yang tadi. Ya, kalau misalnya ibunya sudah selesai ya toh, kemudian dia sudah siklus reproduksinya berjalan kembali. Nah, nanti jangan dimakan lah kalau misalnya makan sedang period kayak begitu. Yang kedua, tadi juga adalah dari penelitian. Ternyata, Pak, bukan volumenya saja yang naik dengan makan torbangun ini. Ternyata komposisi air susu ibu yang mengkonsumsi sayur torbangun itu dipengaruhi oleh torbangun. Kualitasnya lebih bagus itu. Kualitasnya. Jadi not only quantity, but also the quality. Tadi masih ada pertanyaan dari Bu Iva ya, yang tadi yang nanyakan antara yang segar sama kering itu. Kalau yang Ibu Iva itu, jadi prinsipnya begini. Yang fresh itu lebih bagus, Bu Raffi, Mbak Iva, ya, dibanding yang udah olahan. Tapi saya itu penganut aliran, kita makan semuanya karena satu sama lain itu saling berinteraksi. Melengkapi. Ya, betul. Melengkapi. Apa yang paling dominan? Ya, ini ada dari rantaian, sayang sekali lagi, saya tadinya mau ceritakan juga ada di slide saya. Yaitu, itu ada komponen yang baik yang non volatil dan juga yang volatil. Saya lebih merekomendasikan makanlah yang segar. Ya, kecuali kalau misalnya ya tuntutan orang, buatlah teh celup. Gitu. Memang kita buat teh celup karena minum teh itu kan juga bagus itu. Gitu. Ibu-ibu kan bukan orang sakit, busui itu tadi. Jadi dia ingin, makanya untuk dihilirnya mahasiswa-mahasiswa saya sudah buat brownies, sudah buat cheese stick torbangun, sudah buat lagi apa, serabi, sudah buat lagi crackers, sudah buat lagi cookies. Silakan sekarang itu sudah available di Tokopedia. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang berminat, ya tulis saja di Google torbangun, ya toh ada. Nah, jadi memang torbangun ini sudah saya patenkan karena itu di Australia dan negara-negara lain gitu. Untuk ini masih ada satu pertanyaan ini. apa? Lewat chatting ini, Bu Ari nanyakan kalau eksesif ya konsumsinya, karena dia pernah membaca juga, kalau eksesif itu berbahaya bagi ginjal. Gimana menurut Profesor Rizal? Ya, sebanyak-banyaknya kita eksesif itu dalam artian kan kalau misalnya hamil, dalam misalnya ibu rutin makan pagi, siang, sore, pagi, siang, malam selama 3 minggu. Nah, ini tidak rekomendasi, Bu. Ya, tapi ini kan nggak akan mungkin orang mau makan eksesif, makan 1 karung misalnya kayak gitu, nggak ada, Bu, nggak ada. Iya toh, nggak selahap-lahapnya orang tidak seperti itu. Nah, memang kalau untuk masalah dampak terhadap ginjal, ini PR. Kemudian, ya, tapi seingat saya ada beberapa publikasi yang sudah melakukan pada ginjal itu seperti apa. Ya, karena begini, Bu, saya udah menelusuri untuk disertasi saya ini sebenarnya pada waktu itu. Ini India ini kan jurnal-jurnal India ini luar biasa gitu loh. Ya enggak? Dia tuh banyak jurnal-jurnal India yang melakukan klaim
gitu loh. Makanya saya selalu mempertahankan data yang saya pelajari ini juga ditemukan awalnya di Pulau Ambon, di Maluku. Makanya saya tadi mau nanya Ya kan, jadi saya sekarang mulai digeser-geser ya ke aromatikus, ya kan. Nah ini enggak, jadi saya selalu mempertahankan saja Plectranthus amboinicus, ambon-ambonnya supaya ada bahwa Indonesia itu juga berperan. Di Indonesia ini tradisi orang Batak ini adalah satu-satunya yang dipraktekkan di seluruh dunia, ya Bu. Karena kalau di India ini dikonsumsi untuk mereka-mereka yang dipatok ular. Sedangkan di Vietnam ataupun di Kamboja, karena rasa minnya itu dia gunakan untuk mengatasi batuk. Tapi sebagai lactagogum itu hanya di Indonesia, yaitu lebih spesifik lagi di kalangan orang Batak. Karena rasanya yang langu, ya saya coba di Sumatera itu ada juga Bu orang kita Jawa yang sudah lama tinggal di Sumatera, dia nggak tahan kalau harus makan 1 bulan. Ya karena rasa langunya itu gitu loh. Tapi getir. Tapi kalau orang Batak, sebagaimana tadi saya katakan Pak Reza, ya ini dulu makannya nggak pakai santan. Bayangkan. Ya, nggak pakai santan. Ibu-ibu sekarang maunya gurih-gurih. Apa yang nggak enak makanan kalau pakai santan? Ya. Nah, tapi begitu pun hasilnya masih bagus. Apalagi kalau misalnya makannya nggak pakai santan gitu. Ya. Iya. Tapi kalau misalnya itu dikapsulkan gitu kan tetap masih bermanfaat kan, Prof? Masih. Data saya menunjukkan seperti itu, Bu. Masih bermanfaat. Sekarang kan seperti misalnya Torbangun yang ada di online kayak begitu, itu kan ada kapsulnya juga. Itu saya monitor itu. Saya minta kepada teman-teman yang melakukan bisnis ini, jadi diminta karena kan kalau membeli saya suruh dicatat nomornya, kemudian kontaknya jangan lepas. Jadi selalu ada komunikasi. Kemudian saya tanya bagaimana sesudah mengkonsumsi ASI-UP nama produknya ya, ASI-UP itu bagaimana? Itu mereka melaporkan berpengaruh ya, produksinya meningkat. Sebentar, ini ada pertanyaan mendasar dari Pak Singgih Wibowo nih, kebetulan dia masih bingung untuk membedakan antara Torbangun dengan jintan gitu, tanamannya. Padahal tadi sudah dikatakan bahwa itu beda. Gitu. Dia tanya membedakannya seperti apa. Membedakannya seperti apa? Tadi ya, saya kira ya tadi di gambar tadi ada bunganya kalau Torbangun itu ya. Ada bunganya warna ungu gitu ya. Kemudian juga kalau jintan itu kan bunganya nggak berwarna ya. Jadi warna bunganya ya. Yang kedua ketebalan daunnya ya, itu juga yang Torbangun itu bisa diremas-remas. Kalau misalnya tanaman yang lain karena ada 200 spesies, Bu, ya kan itu ada yang patah-patah dia gitu loh. Kalau misalnya diremas. Kalau ini enggak. Ya? Ini kayak bayangkan Ibu meremas daun sirih. Itu enggak patah, tapi ada yang tebal, karena tebalnya jadi dia kalau diremas-remas itu patah. Gitu loh Bu, pecah gitu loh Bu, saking tebalnya gitu loh, karena kaku. Nah kalau daun Torbangun ini lentur, berbulu, ya kan? Nah jadi kayak daun jawer kotok Bu. Nah jawer kotok itu juga lentur Bu, nggak pecah dia. Tapi ada yang coleus itu juga yang tebal sehingga kalau diremas itu jadi pecah. Iya. Sedang mau penelitian ini Bu, yang menjelang penelitian buat yang menjelang meno nih, ya. Yang menjelang meno bisa saya extend nggak menonya gitu loh. Ya terlambat semuanya. Kita enjoy sekali. Nanti bayinya tambah banyak. Angkatan IFAH nanti tuh menonya. Nanti pada hamil lagi. Enggak. Bu Icil jangan hamil kan pakai kontrasepsi. Iya. Jelas ya. Ya. Ini ya. Kan sering lihat tapi di mana ya lupa. Ini wangi nih Bu. Ya, ini Bu. Jelas mudah-mudahan ya. Wangi nah, tapi jadi ini yang saya maksud. Ya. Kalau diremas begini patah dia. Ini enggak. Ya. Gitu loh. Ya kan? Ya. Berarti harus nyari sama orang Batak ya, cari tetangga yang ya.
Ibu Ice nanti kedahna naros ka eta tetanggi orang Batak. Orang Kiwari adalah orang Batak. Tenang aja Bu Ica, sebentar lagi Pak Singgi pasti punya. Ini untuk hipertensi bisa loh Bu, dimakan bagus. Oh ya. Jadi yang kayak begini penelitiannya untuk hipertensi, ya hiperkolesterol makan ini, dilalap aja. Ya, nah ini yang saya bilang, ya kalau ibu masak sup, ya ini kan lentur nih Bu, ya lentur, ya kan. Nah nanti ibu cuci, ya nggak usahlah dibuang perasannya, ya enggak. Ini kemudian ibu masukin yang seperti kayak gini ke rebusan sup itu. Ibu masak gulai misalnya, masukin ini. Atau dimakannya pakai gulai. Jadi getirnya tidak ada. Ya, jadi rasanya enak, tetap enak ya. Enak. Nanti Ibu Ice kalau masak gulai pakai Torbangun, saya dikabari. Ya, ya baik. Teman-teman masih ada yang bertanya, nanti kalau bertanya langsung aja ke Profesor sendiri langsung ya. Oke, jadi kita sudah hampir jam 1, ya teman-teman juga sudah pada pamit mau sholat misalnya. Iya, mohon maaf ini ya. Jadi Bang Reza kan ini menjelang zuhur sangat berterima kasih. Ya, ya. sangat berterima kasih nih. Profesor Rizal masih punya waktu untuk menceritakan kepada kita yang dulunya tidak tahu sekarang menjadi tahu. Keinginan untuk juga menularkan ke yang lain. Boleh ya, Prof? Nanti kalau suatu saat kita juga mantu ibu, saudara-saudara ibu, ya kan, kalau betul. memang ada hambatan, ya ini betul. Jadi sarankan aja. Ya. Ini kan kayak makan sayur, Bu, gitu. Bukan harus bagaimana prinsipnya daun ini dimakan, ya dibuat di blender, di jus, dicampur dengan jus. Misalnya Pak Heri biasa makan jus tomat, masukin ini, masukin, ya, masukin. Dilalap kayaknya enak tuh. Iya. Apa? Dilalap kayaknya enak juga. Dicampur dengan seledri, kan ada tuh jus seledri, masukin gitu loh. Udah beres, selesai, ya kan? Itu bagi yang hipertensi itu bisa seledri, timun, sama torganda, terbangun, udah. Ya. Terbangun. Iya. Iya, kayaknya bagus gitu ya. Mudah kita menggunakan manfaatnya untuk kesehatan tubuh gitu. Makanya tadi saya juga mengatakan di rumah pangan lestari harus ada itu terbangunnya, karena itu salah satu yang penting ada gitu ya. Jadi saya kira ini penting sekali, tidak hanya sekedar untuk ASI saja, tapi untuk ASI tadi luar biasa karena sudah diteliti sampai klinik ya, itu sebetulnya sampai klinik ke manusia, ke ibu-ibu yang sedang menyusui, jadi sangat luar biasa. Sangat berterima kasih kepada Profesor Rizal yang sudah memberikan kita, memotivasi kita, menambah pengetahuan kita mengenai satu tanaman yang sering disia-siakan, yang tidak dilirik tadi, ternyata luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Terima kasih. Buat semuanya, mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Oh ya, sama-sama. Ya. Nanti kalau ada kesempatan boleh itu Bu, yang RPL itu